wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Yang saya hormati juga sahabat setia soleh solehah Lentera TV, semoga selalu dalam bimbingan Allah SWT dan diberi kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat, ya, berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa bermuajahah melalui streaming YouTube di Lentera TV SMKN 9. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita sebagai umatnya diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu, lalu kita akan berselawat ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajati wa tublighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut. Amin amin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Kita akan lanjutkan kepada pembacaan surat Al-Kahfi dan makna dari surat Al-Kahfi. Di sini keutamaan membaca surat Al-Kahfi yaitu diantaranya yang pertama, Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang membacanya. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Baihaqi, ya, Allah akan memberikan cahaya di antara 2 hari Jumat. Lalu Allah juga akan ampuni dosa-dosa kita, ya, bagi yang membaca surat Al-Kahfi. Allah juga akan melindungi kita dari keburukan, dan Allah akan memberikan kita kebaikan-kebaikan, lalu melindungi kita dari godaan syaitan, dan Allah juga akan memberikan kita perlindungan dari fitnah Dajjal, memberikan
cahaya kebaikan buat kita yang membacakan surat Al-Kahfi. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Allah akan memberikan pintu kebaikan bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi. Ya. Selanjutnya kita akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 ya. Di sini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Baiklah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26 itu ada kisah tentang 6 penghuni gua ya. Di situ dijelaskan di kota Absus ya, dipimpin awalnya oleh seorang raja yang baik hati, raja yang menyembah kepada Allah. Lalu lanjut di situ ada peperangan yang akhirnya dikuasai oleh Raja Dicyanus ya. Di situ Raja Dicyanus itu mempunyai istana yang lebarnya sekitar 8 km, panjangnya juga 8 km. Dan Raja Dicyanus ini punya 50 menteri sebelah kanan dan punya 50 menteri sebelah kiri, dan punya penasehat 3 pemuda sebelah kanan dan 3 pemuda sebelah kiri, semuanya jumlahnya 6 ya. Pemimpinnya yang nantinya akan menjadi penghuni gua ini adalah 6 pemuda ini ya. Jadi itulah ya, beliau yang 6 pemuda ini ternyata sudah memeluk agama Islam atau sudah menyembah Allah, karena memang masih berkiblat kepada kitab sucinya Taurat gitu ya. Jadi masih kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini kan zamannya ada 2 periode ini, zaman Nabi Musa dengan zamannya Nabi Isa nantinya, kurun waktunya gitu ya untuk Ashabul Kahfi ini. Jadi juga ada kedua kekuasaan yang sebelumnya kekuasaannya yang dipimpin oleh raja yang kejam, raja yang menyembah berhala. Sebagian penduduknya juga ada yang menyembah matahari, planet-planet, bulan, bintang. Lalu nanti ada periode yang penguasanya itu sudah beriman kepada Allah ya, sudah tidak lagi kejam, penguasanya sudah tidak lagi diktator. Nah, seperti itu. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini diawali dengan saat itu raja merasa dirinya tidak pernah sakit gitu ya, merasa hebat, merasa kaya raya, nggak pernah sakit. Akhirnya apa? Di situ merasa sombong, akhirnya merasa ingin menjadi Tuhan, merasa pengen disembah, hampir sama kisahnya dengan Firaun ya. Sehingga di situ ada 6 pemuda yang cerdas yang memang sebagai penasehat kerajaan ya, tadi diutarakan itu apapun musyawarahnya dari siapapun, tapi keputusan tetap di 6 pemuda ini ya, karena sangat cerdasnya dan bisa diandalkan. Nah, tapi 6 pemuda ini karena dia imannya kuat, kokoh dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah ya, mereka tidak mau menyembah Raja Dicyanus ya, tetap menyembahnya hanya kepada Allah, nggak sepakat dengan kebijakan yang diberikan oleh Raja Dicyanus. Akhirnya mereka berkompromi atau bermusyawarah untuk meninggalkan seluruh jabatan, seluruh fasilitas dari istana, meninggalkan semuanya, kehidupan mewahnya ya, demi menyembah Allah, demi istiqomah menyembah Allah. Akhirnya kalau ketahuan mereka menyembah Allah dan tidak mau menyembah raja, pasti akan dibunuh, pasti akan dizolimi. Akhirnya mereka berinisiatif untuk pergi atau kabur, minggat ya.
sebelumnya mereka jual fasilitas yang ada di mereka yang sudah mereka dapatkan, dia jual untuk bekal di perjalanan, ya, supaya nggak kelaparan, supaya ada persiapan bekal, dijual dulu sebelum mereka pergi dari istana. Lalu sudah siap perbekalannya, mereka siap untuk meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jabatannya, fasilitasnya, semuanya, berjalan cukup jauh ya, pergi. Lalu di tengah jalan ada pengembala kambing. Di situ ditanya, wahai saudara-saudara, kalian sepertinya dari kalangan bangsawan, kalangan orang ada gitu ya, ada apa gerangan sampai seperti ini? Lalu diceritakan, kalau saya bercerita apakah saya dijamin keamanan saya? Ya, mudah-mudahan saya jamin, karena saya juga sebenarnya saya tidak sepakat untuk menyembah raja. Itu akhirnya dalam perjalanan tersebut pengembala ya berinisiatif untuk mengembalikan kambing-kambing kepunyaan yang punyanya, dikembalikan semua. Lalu pengembala itu dengan anjingnya ya itu ikut mencari bukit-bukit atau mencari gua-gua untuk tempat persembunyian. Akhirnya diputuskan untuk ke Bukit Naglus ya, untuk bersembunyi di situ ya, untuk menetap di situ di Bukit Naglus, beristirahat sampai mandi dulu ya, udah mandi udah seger, akhirnya lama-lama tertidur ya. Ternyata Allah menidurkan mereka itu sambil melindungi mereka ya selama 300 ditambah 9 tahun ya, kuping mereka ditutup. Adapun tentara atau prajurit dari Dicyanus mencari 6 pemuda tadi, karena Raja Dicyanus sangat murka karena 6 pemuda tadi pergi dari situ ya, mencari mereka, belum ketemu, sampai ke hampir mau ketahuan ke gua itu, tapi Allah berikan rasa takut kepada mereka di dalam gua itu, jadi nggak jadi masuk ke dalam ya, tetap di luar karena saking takutnya di dalam gua ya, nggak jadi keluar lagi. Ada juga yang udah pernah masuk, akhirnya ditutup pintu gua, biarin aja. Kalau memang pemuda di dalam gua itu ada di dalam gua ya, saya tutup aja pintu guanya, toh mereka nggak akan kemana-mana, akan mati di dalamnya. Nah begitu, akhirnya sampai nggak bisa keluar, tapi dengan izin Allah lama-kelamaan ya pintu gua itu bisa dibuka. Begitu mereka bangun ya, mereka merasa lapar ya, di dalam gua bangun, pintu gua bisa dibuka ya, mereka pergi ke kota, semua keadaan sudah berubah karena sudah ratusan tahun ya, semua bangunan-bangunan sudah berubah, termasuk pemimpinnya juga sudah berubah, diganti dengan Raja Abdur Rahman ya. Di situ uangnya juga, mata uang udah berubah, semua kebingungan ini kenapa ada pemuda yang belanja pakai mata uangnya zaman dulu, ini zaman Dicyanus ya. Dipanggillah pemuda itu oleh raja ya, hanya suruh bercerita, dan raja itu minta diantar ke dalam gua ya. Kalau di riwayat yang lain itu pemuda tadi minta berdoa sama Allah supaya dimatikan sebelum ketemu sama yang lain, diminta diwafatkan terlebih dahulu supaya tidak dikultuskan sama rakyat yang lainnya gitu ya, supaya tidak diagung-agungkan, dituhankan gitu ya, jadi minta diwafatkan. Tapi kalau di riwayat yang ini Raja Dicyanus minta diantar sama prajuritnya ke gua itu, ternyata di dalam gua itu sempat ketemu sama 6 pemuda tadi, tapi sudah dalam kondisi sudah wafat, bisa masuk ke dalam, bisa rajanya bisa masuk ke dalam dan bisa melihat, menyaksikan 6 pemuda tadi, tapi dalam keadaan sudah wafat. Kalau di riwayat yang lain itu raja tidak bisa menemukan, raja dan semuanya tidak bisa menemukan pintu gua masuk ke dalam karena sudah tertutup rapat, dan di dalamnya penghuni gua tadi memang sudah minta diwafatkan sama Allah, jadi nggak ada yang bisa dikultuskan sama rakyatnya ya. Itu kisah tentang Ashabul Kahfi yang bisa kita ambil hikmahnya di sini. Yang pertama, Allah bisa saja membangunkan atau
atau menghidupkan dan mewafatkan hamba-hambanya kapan saja sesuai kehendak Allah ya. Jadi pernyataan tentang hari kiamat itu benar adanya, tidak walaupun masih gaib menurut kita. Kalau menurut hari kiamat kecil mungkin sudah nyata, kalau hari kiamat besar masih gaib. Tapi kalau dari kisah Ashabul Kahfi, Allah mau hidupkan kita kapan saja, mau mematikan kita kapan saja, bahkan dihidupkan lagi kapan saja, itu bisa aja kun fayakun terjadi karena sudah melihat kisah Ashabul Kahfi. Ya, di situ Allah memberikan perlindungan kepada hambanya yang istiqomah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasanya dari pemuda ini. Semua yang lain mendapatkan fasilitas dari kerajaan-kerajaan karena mau menyembah Raja Dickenus, sementara 6 pemuda ini juga dengan pengembala dan anjingnya ya yang bernama Krokim kalau di dalam surat Al-Kahfi ya, itu istiqomah. Awalnya anjingnya itu nggak boleh ikut, suruh ditimpuk biar kabur, tapi anjing ini ternyata terus aja nempel-nempel sama Ashabul Kahfi ini, sama pemuda ini, supaya jangan disuruh pergi. Saya pengen ikut karena saya juga menyembah Allah, karena saya juga ikut ini istiqomah menyembah Allah. Jadi akhirnya diajak. Khawatir kan membocorkan rahasia 6 pemuda ini, melaporkan, akhirnya takut dibunuh. Ternyata anjing itu langsung bicara bahwa beliau anjing tersebut juga ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin ikut pergi bersama mereka. Di situ akhirnya anjing diperbolehkan untuk ikut dalam 7 pemuda tadi. Allah memberikan kebesarannya, memberitahukan kebesarannya lewat kisah-kisah Ashabul Kahfi ini, bahwa Allah akan menolong hambanya yang istiqomah menyembah Allah Subhanahu wa taala di situ. Lalu Allah memberikan perlindungan menurut kita itu bakalnya ketangkep tuh Ashabul Kahfi sama prajurit-prajuritnya, tapi Allah melindungi dengan cara apa tadi? Ketika rombongan prajurit itu mau masuk ke dalam, dikasih rasa hawa takut gitu kan, kasih rasa hawa takut yang sangat-sangat sehingga nggak jadi masuk terus ke dalam gitu. Terus perlindungannya juga matahari juga condongnya beda gitu, jadi binatang-binatang nggak masuk ke dalam gua untuk mengganggu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi juga walaupun tidurnya lama 309 tahun tidak tidur diam, tapi dia tidurnya biasa bolak-balik badan dan sebagainya. Lalu dibangunkan masih dalam kondisi masih muda, tidak terlihat tua gitu. Nah seperti itu. Jadi di situ ada banyak keajaiban yang Allah kasih untuk Ashabul Kahfi, untuk pemuda gua itu dan juga untuk orang-orang sekitarnya. Itu dari ayat 9 sampai ayat 26. Kalau untuk ayat pertamanya Allah memberikan pujian-pujiannya ya. Lalu ayat kedua juga sama ya. Ayat kedua itu peringatan buat orang-orang yang ingkar kepada Allah ya. Yang ayat ketiga buat orang-orang yang menyembah Allah, yang istiqomah di jalannya, itu Allah berikan kabar gembira gitu ya. Ayat keempat sampai keenam itu Allah kasih peringatan buat orang-orang yang Allah mengangkat anak gitu ya. Jadi Allah dianggapnya punya anak, padahal berkaitan dengan surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa ya, Allah Somad ya. Allah malah tempat bergantung, bukan yang Allah bergantung sama siapa-siapa, tapi kita sebagai hambanya yang bergantung atau bersandar minta pertolongan sama Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak punya anak dan ya, tidak pernah punya anak dan tidak akan memiliki anak gitu ya, tidak punya keturunan gitu kan. Lalu dalam yakul lahu kufuwan ahad ya, dan tidak ada yang sekufu, nggak ada yang sebanding, nggak ada yang sama apa-apanya sama Allah, kemampuannya, kecerdasannya, semuanya Allah lebih-lebih. Allah maha-maha, Allah maha dahsyat, Allah maha luar biasa, kecerdasannya, kemampuannya, kekuasaannya dan sebagainya. Jadi nggak ada yang sama. Jadi kalau Allah mengangkat anak itu ya buat nenek moyangnya, buat yang bicaranya ya Allah kasih, Allah anggap itu udah melampaui batas gitu ya. Untuk yang ke ayat yang ke 7 sampai 8 itu Allah memberikan ujian
kepada kita perhiasan segala apapun yang ada di dunia ini sebagai ujian buat umat Islam, buat kita terutama umat yang beriman kepada Allah, ya. Apakah kita terus beribadah kepada Allah ketika kita diuji, atau kita malah marah-marah, kita malah berkeluh kesah, atau malas untuk beribadah kepada Allah, ya. Karena Allah dianggap menguji kita atau memberikan ujian di luar batas kemampuan, padahal Allah memberikan ujian itu pasti sesuai batas kemampuan kita, ya. Sehingga di situ Allah kasih tahu, ya, di ayat 7 dan 8-nya, segala perhiasan atau apapun yang membuat kita kagum di dunia itu adalah semuanya adalah ujian, ya. Kesusahan ujian, kelebihan juga ujian, semuanya. Gitu. Jadi ayat 9 sampai ayat 26 itu berkisah tentang Ashabul Kahfi. Semua di dalam surat Al-Kahfi itu ada 110 ayat, dan Al-Kahfi termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Ya, nanti ada kisah yang lain tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Lalu ada kisah tentang Zulkarnain dan Ya'juj wa Ma'juj itu di pertemuan berikutnya. Lalu Allah juga memiliki ilmu yang tak terbatas, sehingga lautan yang dijadikan tinta itu, walaupun sampai lautan itu kering, tapi ilmu Allah ternyata banyak, masih ada lagi yang belum tertulis sama kita, ya. Itu di ayat 109 sampai di ayat 110-nya. Itu karena saking banyaknya ilmu Allah, ya, sehingga kalaupun lautan dijadikan tinta itu udah habis buat menulis ilmunya Allah, sementara ilmunya Allah belum habis gitu untuk ditulis. Jadi untuk pertemuan yang sekarang diakhiri dulu, ya, sampai di sini. Nanti insya Allah yang akan datang kita akan berkisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.